Sahabat berkah, Haya. Buat ibu-ibu yang hadir di sini, ini selalu kepo sama Bu Nyai. Nah, pengen banyak gitu loh, mengulik lebih dalam mengenai tema kita hari ini tentang yuk bayar utang, yuk bisa yuk. Bener nggak ibu-ibu? Ya udah kalau bener berarti kita langsung masuk ke Bu Nyai. Kepo deh. Kira-kira siapa yang mau nanya nih? Dikasih kesempatan. Waduh banyak amat ya. Salah satu dari yang sebelah sini. Oke, silakan Ibu. Perkenalkan diri dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iik dari Bogor, dari Majelis Taklim Al Istiqomah. Saya mau bertanya, Bu Nyai. Kepo deh. Kepo apaan tuh? Saya punya hutang ke tetangga, terus tetangganya meninggal. Itu hukumnya gimana tuh? Saya harus bayar ke siapa? Itu aja, saya mohon penjelasannya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, baik. Pertanyaan bagus. Ibu Ii ya. Baik, Ibu. Gini. Punya utang ke tetangga. Terus tetangganya meninggal. Oh, gampang. Ya ke keluarganya, ke ahli warisnya. Selesai masalah. Gampang sekali kan? Yang penting bayar. Yang menjadi masalah, Bu, ini kalau misalnya kita punya utang. Terus kemudian yang kita utangi itu, kita belum jatuh tempo nih. Misalnya punya utang, terus kemudian janjian 6 bulan baru bayar. Ya sama teman kok. Terus kemudian tanpa sepengetahuan kita, orangnya pindah. Ini yang agak repot. Pindah kemudian tidak tahu rimbanya. Nah terus kemudian kita bingung kan mau bayar kemana ini bayarnya. Ditanya ke sana ke sini ke sana ke sini ternyata tidak tahu pindahnya kemana. Nah tiba-tiba kita suatu saat mendengar kabar orang itu sudah meninggal. Tapi orang ini juga nggak tahu di mana makamnya, di mana ininya. Pokoknya dengar kabar meninggal gitu. Lalu ini yang jadi masalah berat. Lalu kemana kita membayarnya? Ibu kira-kira kemana? Lu keluarganya nggak ada yang tahu kok. Ini benar-benar menghilang begitu saja. Terus kemudian kemana harus membayar utangnya? Loh? Apa Bu? Dicari dulu. Ini yang punya utang itu saya kepingin membayar tapi saya bingung. Enak ya kalau diutangi orang seperti ini ya. Jadi dia kepingin bayar tapi orangnya enggak ada. Cari orang yang kenal. Cari orang yang tahu alamatnya. Ternyata dari ditelisik terus gak ada yang tahu. Terus kemana dong bayarnya? Titipkan kepada orang yang amanah. Bu Nyai, sekarang orang amanah itu susah. Apalagi yang dititipkan uang. Kalau nitip kalimat bisa bertambah. Kalau nitip uang bisa berkurang, bahkan hilang. Kalau tidak ada yang dipercaya orang untuk membayar hutang itu, maka titipkan ke panti asuhan. Titipkan ke pondok pesantren. Terus kemudian dititipkan ke yayasan-yayasan yang di situ ada untuk kemaslahatan umat. Kita udah bayar. Kita udah bayar ke pondok pesantren dengan kalimat yaitu ngomong kita sama pondok pesantren. Saya ini punya utang Pak Kiai dan saya bingung membayarnya kemana. Maka saya titipkan ke pondok pesantren ini Pak Kiai atas nama Fulan. Halo Ibu, pemirsa di rumah juga ya. Setelah itu, setahun kemudian kita ketemu sama si Fulan itu. Maka tetap wajib membayar. Loh lah tadi sudah di pesantren. Tetap kalau orangnya masih hidup ternyata ya ibu harus bayar. Lalu, tadi kita niatkan untuk atas nama si Fulan itu barangkali dia meninggal. Maka Bu, supaya orang ini tidak terbebani dengan utang itu. Dan itu malah bisa jadi pahala gitu ya. Nah kalau misalnya orangnya masih hidup dan kembali, wajib membayar utangnya kita kepada orang tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya.
Oke, selanjutnya ada lagi yang mau nanya ibu-ibu? Oke, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari Ciseeng Bogor, dari Masjid Taklim Al-Romania. Bu Nyai, Kepo deh. Kepo apaan tuh? gimana caranya nolak orang yang mau berhutang ke kita? Karena kita kan orangnya nggak enakan. Terus gimana caranya mengingatkan orang yang berhutang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana tuh Bu Nyai? Itu sering terjadi kayaknya ya. Banyak Iya. orang yang karena kasihan gitu ya. Betul. Ya udahlah, padahal sebenarnya dia butuh juga untuk dibayar. Bu Fatmawati, wah ini gimana sih saya ini orangnya nggak enakan. Terus ada orang utang ke saya, gimana saya nolaknya gimana? Jadi begini, kalau misalnya kita tidak kepingin menghutangi kepada orang tersebut karena ribet untuk nagih-nagihnya, nggak nyampe hati, nggak tegaan hati kalau untuk nagih, tapi kalau nggak ditagih juga nggak dibayar gitu toh. Nah ini bahaya ya. Jadi satu, kita bicara langsung sama orang itu. Katakan ya, katakan sejujurnya. Lagu cepet nyaut. Kalau ayat Quran lambat. Dengan sejujurnya kita ngomong. Jangan lalu ngomong, wah maaf ya saya nggak punya uang. Jangan ya Bu. Karena apa? Ketika kita ngomong nggak punya uang, itu jadi doa. Nggak boleh kita ngomong nggak punya uang itu nggak boleh. Oh kita ini punya uang, tapi nggak kepingin menghutangi orang itu kan? Iya. Biasanya orang berkelitnya maaf ya saya nggak ada duit gitu. Akhirnya lama-lama nggak ada duit betul. Jadi ingat itu. Katakan begini, Ibu maaf ya sebelumnya saya ini ada uang tapi juga ada kepentingan. Kan benar kita. Nggak menipu kan? Nggak berbohong. Jadi apa? Memang ada keperluan. Keperluan yang dalam waktu jangka pendek, jangka panjang. Yang terpenting apa? Tidak menyakitkan orang yang mau hutang kepada kita. Tapi juga kita tetap harus jujur. Oke? Itu satu cara menolak. Yang kedua, lebih bagus lagi. Yaitu apa? Kasihin dia uang. Kenapa Ibu ketawa? Lo kan nggak usah mengutangi, kita juga nggak jadi beban nagih, nggak jadi beban karena kalau sudah diutangi terus nggak bayar, itu jadi pikiran terus. Udah misalnya utang 1 juta. Udah Bu maaf ya, saya ada uang untuk hal yang lain, tapi ini cuma ada 200.000, ambil aja. Aduh enaknya. Ya Bu ya? Iya benar dilakukan ya? Iya jadi seperti itu ya cara menolak supaya apa tidak sampai utang karena memang ribet Bu. Karena begini apalagi kalau sama teman sendiri ya. Jadi apa mau nagih itu juga nggak enak, nggak ditagih, nggak ngerti-ngerti, nggak bayar-bayar itu padahal kita juga butuh uang. Orang miskin butuh uang nggak? Sangat. Orang kaya? Sama, butuhnya lebih banyak. Jadi hati-hati terhadap hal ini. Kalau memang tidak niat menghutangi, kasih aja seberapa. Misalnya kita inginnya, kan sudah enak kan, tidak dihutangi tapi dikasih. Tapi dengan ikhlas ya. Oke, bagus, bisa dipahami? Ayah, terima kasih. Jadi ladang pahala lah ya Bu Nyai. Iya. Kasus ini terjadi di sekeliling kita termasuk mungkin untuk kita diri kita sendiri ya. Iya. Nah makanya kita akan bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah.